karena ditolak berobat saat telat datang. Kasus dugaan malpraktik diduga ditolak rumah sakit. Bukan tanggung jawab rumah sakit. Pernahkah kalian mendengar cerita ini? Balita kecil yang ususnya bocor pasca endoskopi. Pasien BPJS di Goa yang ditolak berobat hanya karena telat 2 menit. Seorang ibu di Bekasi yang meninggal usai operasi. Luka perutnya tak dijahit rapat. Bahkan ditemukan kasa di dalam. Kasus-kasus itu bukan sekedar headline. Mereka nyata, mereka viral, dan mereka membuat kita bertanya, apa sebenarnya yang terjadi di balik pintu operasi rumah sakit? Bayangkan, kamu atau orang yang paling kamu sayangi terbaring di meja operasi. Nyawa di tangan seseorang berpakaian hijau dan pisau dingin siap menyayat kulit. Tapi bagaimana jika tangan itu gemetar karena kurang tidur berhari-hari? Bagaimana jika keputusan operasimu itu dipengaruhi oleh target keuangan rumah sakit? Malam ini, kita masuk ke balik itu semua. Bukan untuk menyalahkan dokter. Mereka juga manusia. Tapi untuk membongkar sistem yang sering membuat segalanya jadi gelap dan membahayakan kita semua. Di ruang operasi, dokter bedah memegang kendali mutlak. Mereka memerintah tim dengan otoritas penuh, dan itu perlu, karena setiap detik bisa jadi penentu hidup atau mati. Profesi ini menarik orang-orang dengan ketahanan luar biasa, kepercayaan diri tinggi, kemampuan tetap tenang di ujung pisau. Tapi tekanan ekstrim itu juga bisa melahirkan apa yang disebut dengan God complex. Rasa bahwa mereka harus selalu benar, selalu sempurna, sulit mengakui kesalahan. Kesalahan kecil dari tim bisa memicu amarah besar. Saat operasi gagal, seringkali sulit mengucap, "Ini salah saya." Dan rahasia pertama, di ruang itu, ego kadang menjadi perisai dari beban psikologis yang terlalu berat. Dokter bedah sukses yang kita lihat hari ini dibentuk lewat masa residensi, kita sebut saja PPDS, yang sangat berat. Di Indonesia, jam kerja residen sering melebihi 70 sampai 80 jam dalam seminggu. Bahkan, mendekati 100 jam di beberapa program. Kemenkes atur maksimal 80 jam per minggu, tapi realitas lapangan sering melebihi itu. Kurang tidur kronis, menurunkan fungsi otak, setara mabuk alkohol level tertentu. Bayangkan kondisi itu saat menangani pembuluh darah halus di jantung atau otakmu. Belum lagi budaya warisan siksaan, membuat senior merasa junior harus melewati hal yang sama. PBID bahkan usul batas ideal 40-50 jam per minggu untuk lindungi kesehatan mental. Karena jam kerja yang sangat melebihi batas bukan hanya berbahaya bagi fisik, tapi juga berbahaya bagi mental. Kita masuk ke rahasia kedua. Banyak dokter yang memegang pisau di atas tubuhmu datang dengan tubuh dan pikiran yang sudah sangat lelah. Ketika kesalahan fatal terjadi, kasa tertinggal, saraf terpotong yang mengakibatkan pasien lumpuh. Ada mekanisme yang disebut Morbidity and Mortality Conference. Kita sebut saja MNM. Teorinya, forum belajar dari kesalahan. Namun praktiknya sering tertutup rapat untuk melindungi sesama dokter. Banyak kasus yang tak sampai ke pasien atau publik. Hanya dikatakan ada komplikasi yang tak terduga. Contoh nyata yang viral, balita dengan inisial J di RSCM tahun 2025. Dugaan malpraktik pasca endoskopi, usus bocor. Atau kasus operasi di Bekasi tahun 2025, luka tak dijahit rapat hingga infeksi fatal dan kasat ditemukan di dalam perut. Ketika rahasia bocor ke publik, baru terlihat betapa rapuhnya sistem ini. Rumah sakit adalah bisnis. Bedah adalah sumber pendapatan utama. Ada tekanan kuota operasi. Pilihan alat kadang dipengaruhi oleh insentif dari vendor. Lebih parah, kesenjangan BPJS dan pasien mandiri. Pasien BPJS sering antri panjang, ditangani lambat, atau ditolak. Ada kasus viral video nakes tahun 2023 yang membedakan semangat melayani pasien umum versus pasien BPJS. Pasien di Goa tahun 2025 ditolak karena telat 2 menit. Desi Erianti di Padang tahun 2025 ditolak IGD RSUD Rasidin meski sesak napas, lalu akhirnya meninggal dunia. Ini bukan karena dokter jahat,
Tapi sistem pembayaran BPJS sering sekali telat bayar, kuota terbatas, dan prioritas bisnis yang tak seimbang. Setelah melihat semua ini, wajar jika kamu khawatir setiap kali masuk rumah sakit. Tapi ingat, dokter juga manusia. Mereka lelah, punya keluarga, dan punya batas. Mereka masuk profesi ini karena ingin menolong, tapi terjebak sistem yang menuntut kesempurnaan tanpa ampun. Jam kerja tak manusiawi, tekanan target, rahasia yang dijaga, beban moral berat. Mereka bukan dewa, mereka manusia yang berjuang di tengah sistem yang rusak. Perubahan sejati bukan dengan membenci dokter, melainkan tuntut sistem lebih adil dan manusiawi. Agar suatu hari, saat pisau bedah itu dipegang di atas tubuhmu atau orang yang tersayang, tangan itu mantap karena istirahat yang cukup. Hati itu hangat karena tak dipaksa dingin. Dan sistem itu benar-benar melindungi nyawa, bukan hanya bisnis. Terima kasih telah menonton. Mari dorong perubahan bersama.